Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Ayuni, asal Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi, yakni analisis keuangan metode DuPont dan analisis sumber dan penggunaan model kerja. Sebelum memasuki materi yang pertama, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah agar materi yang kita bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yakni analisis sumber dan penggunaan model kerja. Analisis sumber dan penggunaan model kerja terbagi menjadi 6 komponen. Yang pertama ialah definisi model kerja, yang kedua ialah tujuan manajemen model kerja, yang ketiga ialah penggunaan model kerja, yang keempat ialah sumber model kerja, yang kelima ialah konsep kuantitatif, yang keenam adalah konsep kualitatif. Apa itu definisi model kerja? Definisi model kerja ialah sejumlah dana yang tertanam dalam aset lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai proses perusahaan tanpa mengganggu likuiditas atau net working capital. Definisi model kerja juga diartikan sebagai investasi perusahaan dalam aset lancar, yaitu aset perusahaan yang dapat dikonversikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Lalu, apakah tujuan dari manajemen model kerja? Tujuannya adalah untuk mengelola aset lancar dan liabilitas lancar, sehingga akan diperolehnya model kerja yang layak untuk dapat menjamin tingkat likuiditas dari perusahaan. Penggunaan model kerja. Penggunaan model kerja diperuntukkan untuk pembayaran biaya operasi dari sebuah perusahaan. Yang kedua, untuk kerugian penjualan surat-surat berharga, seperti investasi jangka pendek. Yang ketiga, untuk pembelian aset tidak lancar. Berikutnya, untuk pembelian kembali saham atau biasa disebut dengan obligasi. Lalu, bisa juga untuk pembayaran pinjaman jangka panjang. Dan yang terakhir adalah untuk pembentukan dana untuk tujuan-tujuan tertentu. Konsep kuantitatif. Pada konsep kuantitatif, jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan itu bersifat rutin. Lalu, pada konsep ini juga, model kerjanya adalah dari jumlah aset lancar atau biasa yang disebut dengan gross working capital. Selanjutnya, konsep ini mendasar pada kuantitas dana yang tertanam dalam aset. Konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah sebagai aset lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditas. Konsep ini juga menitik beratkan pada model kerja atau biasa yang disebut dengan neto. Pada konsep ini juga, model kerja dihubungkan dengan besarnya liabilitas lancar yang harus dilunasi. Sebagian aset lancar juga dipergunakan untuk melunasi liabilitas lancar seperti uang dagang, utang wasel, utang pajak. Sebagian besar juga digunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yakni terkait dengan analisis keuangan metode DuPont. Apa itu analisis metode DuPont? Analisis metode DuPont adalah rasio keuangan yang menjabarkan ROE untuk menjadi komponen-komponen yang penting. Apa itu ROE? ROE adalah rasio keuangan yang menggambarkan besarnya rate of return yang didapatkan oleh pemegang saham. Karena dengan memecah ROE, kita dapat mengetahui bagaimana suatu bisnis mendapatkan keuntungannya. Rumus untuk menghitung ROE adalah ROE sama dengan net income dibagi dengan shareholder equity.
Pada analisis DuPont, ROE dapat dipecahkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ROE per net income and revenue, yang kedua adalah revenue and asset, dan yang ketiga adalah asset and shareholder equity. Atau dapat dituliskan dengan formula ROE sama dengan net profit margin X asset, X turnover, and X equity multiplier, di mana hasil dari perkalian net profit margin dan asset turnover adalah ROA, yaitu rasio return on asset. Setiap perusahaan tentu ingin menghasilkan ROA yang tinggi, namun kemampuan perusahaan seringkali dibatasi oleh tekanan persaingan yang menghadirkan trade-off pada perusahaannya. Apakah perusahaan akan memilih untuk memaksimalkan tingkat perputaran aset atau justru lebih memaksimalkan margin laba bersih? Contohnya saja, seperti perusahaan manufaktur atau restoran cepat saji, di mana notabene memiliki tingkat perputaran aset yang tinggi, karena perusahaan membutuhkan banyak sekali bahan untuk reproduksi. Namun, permasalahannya adalah seiring tingginya tingkat produksi, maka akan menuntut perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar, karena perusahaan memiliki tingkat produksi yang tinggi dan harus memaksimalkan tingkat perputaran aset untuk menghasilkan ROA. Karena itu pula, perusahaan yang memiliki tingkat perputaran aset lebih rendah biasanya juga memiliki pengeluaran barang yang tidak terlalu besar. Untuk menaikkan nilai ROA, perusahaan-perusahaan tersebut bisa memilih untuk memaksimalkan margin laba bersih. Jadi, kesimpulan dari dua materi yang sudah kita bahas sebelumnya adalah betapa besar dan pentingnya sumber dan penggunaan modal kerja bagi perusahaan dalam menetapkan metode DuPont untuk melihat keuntungan dari setiap perusahaan. Tentunya, mereka memiliki peran penting untuk laporan keuangan dalam dunia perusahaan. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari saya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.